Baik, shalom jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua bersuka cita dan masih sanggup untuk mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan bagi kita hari ini. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita dalam situasi seperti ini, tapi kita yakin dan percaya ketika kita bersama-sama bersungguh hati memuji Tuhan lewat ibadah kita, dimanapun kita berada, dimanapun jemaat Tuhan berada, kita semua merasakan hadirat Tuhan dan dilawat oleh Tuhan dan merasakan berkat Tuhan lewat ibadah kita hari ini. Sebelum kita memuji-muji Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Setiap hari berkat-Mu selalu baru dan kemurahan-Mu Tuhan bagi kami setiap hari. Sampai hari ini kami boleh menikmati kebaikan kasih Tuhan. Dan sampai hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Dengan situasi yang seperti ini, tapi kami tetap bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, semuanya kami merasakan lawatan, merasakan hadirat-Nya Tuhan. Dan biar lewat ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan, menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, perbuatan Tuhan sangat mempesona. Kita naikkan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu.
akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama dengan penuh kerinduan. Sebab ketika kita rindu datang masuk hadirat Tuhan, kita semua akan sama-sama rasakan hadiratnya. Kita akan sama-sama rasakan jamahan Tuhan. Haleluya. Tak
percaya dengan pertolongan perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga punya Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biar kami seluruh jemaat-Mu berkata kami tidak perlu takut ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menjaga kami. Kami tidak perlu bimbang karena Yesus yang memelihara kami. Kami tidak perlu khawatir akan makan minum kami karena Yesus memelihara kami. Tuhan yang kami sembah sanggup memelihara kami. Engkau sumber kuat kami, Engkau sumber sukacita kami. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Katakan dengan iman. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar, Allah yang kami sembah adalah Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa atas ciptaannya, Allah yang berkuasa di langit dan di bumi, Allah yang berkuasa atas seluruh semesta alam. Itulah Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu bagi setiap kami yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami, dan kami percaya juga Tuhan sampai hari ini Engkau tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, dan firman-Mu yang terus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba yang sampaikan firman-Mu, pengurapan berdasarkan kuasa-Mu atasnya, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan semuanya memberkati kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudaraku. Satu hal yang saya pasti, hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Saya percaya apapun yang kita alami hari-hari ini tidak mengurangi sedikit pun imanmu kepada Tuhan. Sebaliknya, memberi satu kekuatan. Kita punya kesempatan untuk membentuk, meneguhkan kembali iman kita kepada Tuhan dalam apapun situasi, khususnya dalam situasi yang kita alami hari-hari ini. Oke saudaraku, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk belajar satu firman Tuhan yang singkat
yang seberi satu tema, kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan. Mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya, kenapa kesempatan dalam kesempitan? Karena kita selama ini memang sudah biasakan dengan maksud yang kurang baik. Seakan-akan kita mengambil keuntungan daripada penderitaan orang lain. Kesempatan dalam kesempitan. Saudaraku, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat tema ini ataupun statement ini daripada perspektif yang berbeda. Haleluya. Sebagai orang yang percaya, setiap kita harus bijak mempergunakan setiap kesempatan ataupun peluang yang ada untuk melakukan sesuatu yang ataupun pekerjaan yang baik. Kesempatan yang baik atau peluang yang baik itu kita gunakan sebaik-baiknya, dan kalau tidak digunakan sebaik-baiknya, dia akan berlalu begitu saja dan tidak mungkin akan berulang lagi. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar satu firman Tuhan, yaitu kesempatan dalam kesempitan. Mari sama-sama kita buka di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Ini cerita tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat yang ke-42, lalu datanglah seorang janda miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat yang ke-44, sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya itu seluruh nafkah yang dia punya. Dalam satu kesempatan, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk belajar daripada satu kejadian di mana pada waktu itu ketika orang mau memberikan persembahan di rumah di bait suci. Lalu apa yang terjadi ketika itu ramai, banyak orang kaya yang datang memberi jumlah yang besar. Tetapi satu yang menarik perhatian Tuhan Yesus adalah ketika seorang janda miskin memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Peser ini adalah mata uang Yahudi pada waktu itu, dan itu adalah dalam jumlah yang kecil. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya. Saya pasti kejadian ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi Tuhan Yesus memang sudah mempunyai maksud untuk membawa murid-muridnya untuk mengajar mereka tentang satu perkara yang dilakukan oleh janda miskin ini. Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa si janda miskin ini adalah dia memberi lebih banyak daripada orang-orang yang berbanding orang-orang banyak yang ada di situ pada waktu itu. Secara logika, kalau kita lihat, orang-orang kaya itu memberi daripada kelimpahan mereka. Banyak yang mereka beri sebab mereka orang-orang yang berkemampuan, orang yang kaya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa justru si janda miskin ini yang memberi jauh lebih banyak berbanding daripada mereka? Gara-gara dia memberi 2 peser ataupun 1 duit. Karena apa? Karena itu semua itulah saja yang dia ada. Dia memberikan semua apa yang dia ada. Dalam simpanannya tidak ada lagi, cuma itu yang ada, dan itu yang diberikannya sebagai persembahannya. Dan itu menarik perhatian Tuhan Yesus. Lalu apakah sebenarnya bentuk kesempitan yang dialami oleh janda miskin ini? Sesuai dengan tema kita, kesempatan dalam kesempitan. Apakah bentuk kesempitan yang dialami oleh janda miskin ini? Yang pertama, pastinya dia seorang yang miskin secara materi. Dia tidak punya apa-apa. Firman Tuhan mencatat dia memberi dari kekurangan. Itulah yang dia ada. Dia memberi semua yang dia ada.
Dia tidak punya apa-apa lagi, tidak punya harta yang lain. Itulah yang dia ada, yang dia persembahkan ke rumah Tuhan pada waktu itu. Dia seorang yang miskin secara materi. Yang kedua adalah status sosialnya, dia seorang janda. Dan pada waktu itu janda bukanlah orang yang dianggap sebagai orang yang terhormat. Justru kalangan janda ini termasuk dalam orang-orang yang selalu ditindas. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Ini adalah ungkapan daripada Tuhan Yesus. Celakalah kamu, hai orang-orang ataupun hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Tuhan Yesus mengkategorikan orang-orang atau ahli Taurat ini sebagai orang-orang yang munafik karena mereka mengambil kesempatan menindas orang-orang ataupun janda-janda. Janda-janda ini termasuk dalam kelompok yang sering ditindas, tidak dianggap dalam masyarakat. Dia seorang yang miskin dan dia seorang yang sering ditindas. Status sosialnya itu dianggap rendah. Itu adalah kesempitan, antara kesempitan yang dialami ataupun situasi janda miskin ini. Namun walaupun janda miskin ini dalam keadaan yang kesempitan, tetapi dia mempergunakan kesempitannya itu dan mengubahkannya menjadi satu kesempatan yang baik. Haleluya. Janda miskin ini membuktikan beberapa perkara kepada kita. Yang pertama adalah dia pastinya memiliki mental ataupun tidak memiliki mental budak ataupun mental mangsa. Saya percaya kita semua mengerti tentang mental mangsa. Mental mangsa adalah orang yang percaya ataupun yakin bahwa diri mereka adalah orang yang harus mendapat pertolongan. Mereka adalah orang-orang yang menjadi mangsa keadaan. Orang-orang yang berpikir saya adalah orang miskin dan saya harus ditolong. Ada orang yang berpikir seperti ini. Saya seorang yang pemarah, lalu saya memerlukan orang yang mengerti karakter saya. Ada juga orang yang berkata seperti ini, saya seorang yang mudah sekali terasa. Jadi saya memerlukan orang lain yang mengerti jiwa saya, mengerti pribadi saya. Saudaraku, terlalu ramai orang di dunia ini yang minta dimengerti, sedangkan mereka tidak berusaha untuk mengerti orang lain. Karena apa? Kebanyakan orang itu memiliki mental mangsa, yang mau dibantu, mau ditolong. Di gereja sendiri, saudaraku, ada ramai orang yang datang ke gereja dengan mental mangsa. Mereka berharap mereka ke gereja dan ada orang yang akan membantu mereka. Contohnya seperti ini. Ada seorang yang mungkin sukar untuk keluar daripada satu keadaan ataupun dia sudah diperhambakan dengan dosa, satu dosa yang sudah menjadi darah daging, kebiasaan dia sudah berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama. Lalu dia berusaha, dia berharap pada orang yang akan dapat membantu mengeluarkan dia daripada masalah ataupun dosa keterikatannya itu. Lalu dia datang ke gereja dan dia minta didoakan. Saudaraku, dengar baik, engkau berapa kali pun kau didoakan, kalau engkau sendiri tidak punya hati untuk mau berubah, itu tidak akan ada hasil yang baik dalam hal itu. Mental mangsa itu harus dibuang dalam diri kita. Dan ini yang saya lihat dalam diri janda miskin ini. Hari itu adalah hari di mana mereka memberi persembahan, dan salah satu tujuan daripada persembahan itu adalah mau diatur supaya membantu orang-orang yang memerlukan seperti dirinya, membantu orang-orang miskin. Tetapi pada hari itu dia memilih untuk membantu lebih daripada mau dibantu. Itu cara pandang janda miskin ini.
sangat luar biasa. Yang seterusnya adalah dia seorang yang taat dan sangat berkomitmen. Kenapa saya katakan taat? Karena dia lebih suka ataupun dia membuktikan bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Lalu dia komitmen dengan statement itu, dengan prinsip itu. Lalu dia datang dan memberikan semua yang dia ada kepada masukkan dalam peti persembahan itu. Lalu yang seterusnya yang saya dapat simpulkan daripada diri wanita janda miskin ini adalah dia seorang yang, saya yakin dan percaya, dia seorang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan percaya kepada mujizat Tuhan. Karena dia tahu begini, kalau dia menyerahkan apa yang dia punya, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tetapi dia berani mengambil risiko itu karena dia percaya. Ketika dia begitu setia, ketika dia begitu komitmen kepada Tuhan, dia percaya bahwa akan ada mujizat yang dia alami dalam kehidupannya. Dia yakin bahwa akan ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidupnya. Saudaraku, si janda miskin ini, sesuatu yang sangat luar biasa yang saya pelajari adalah dia memiliki cara pandang yang luar biasa. Kenapa hari itu sampai Tuhan Yesus datang dan membawa murid-muridnya untuk belajar daripada janda miskin ini? Karena janda miskin ini memiliki sesuatu yang mereka tidak punya. Lalu mereka harus belajar daripada janda miskin ini. Saudaraku, janda miskin ini percaya bahwa keadaan yang dialami, kesempatan yang dialami itu bukanlah keadaan yang keadaan itu bukan keadaan itu yang memaksa dirinya harus akur kepada keadaan, tetapi dia membuktikan bahwa dia harus menang daripada keadaan itu. Dia menang, dia mengatasi pemikiran atau mentalitas orang miskin itu. Amin, saudaraku. Saya masih ingat statement Yusuf ketika dia mengalami banyak perkara dalam hidupnya, dan ketika satu waktu saudara-saudaranya datang ke tempatnya setelah melewati banyak hal, lalu tiba-tiba mereka sebelumnya mereka tidak kenal bahwa itu adalah Yusuf, dan apabila Yusuf memperkenalkan dirinya, mereka rasa bersalah. Lalu Yusuf berkata seperti ini, satu statement yang sangat bagus. Memang kamu mereka-rekakan sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan itu menjadi kebaikan. Kelihatannya dia dalam keadaan yang tersepit, tetapi Tuhan mengubahkan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saudaraku, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya cara pandang yang berbeda dengan semua orang yang di luar sana. Kita harus punya cara pandang yang berbeda dengan orang lain. Kenapa, saudaraku? Kita diajar untuk bagaimana mengubahkan kutuk itu menjadi berkat. Haleluya. Saya ingin mengakhiri dengan satu cerita. Ketika ada seorang petani, dia memiliki seekor kuda pada waktu itu. Lalu dalam keadaan yang tiba-tiba kudanya itu masuk dalam satu perigi, satu perigi yang dalam, yang kering, tidak ada airnya. Dan si petani ini berusaha dengan apa cara sekalipun untuk mengangkat kembali, mengeluarkan kembali kuda itu dari dalam perigi itu, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa hari dia berusaha, perkara itu masih dalam keadaan yang dia tidak ada ide ataupun tidak ada jalan untuk mengeluarkan kuda itu daripada perigi itu. Lalu dia datang kepada satu kesimpulan bahwa mungkin lebih baik dia menguburkan saja, tutup saja, timbus saja perigi itu
dan biar kuda itu mati di situ, dikuburkan dalam perigi itu. Lalu dia mulai mengambil tanah dan dimasukkan ke dalam perigi itu dengan harapan seperti itu tadi. Kuda itu akan tertimbus dan kudanya akan berkubur di situ. Tetapi sesuatu perkara yang luar biasa, saudaraku. Ketika setiap kali petani itu menaruhkan tanah, tuang tanah ke dalam lubang itu, kuda itu menginjak-injak tanah itu. Lalu ditaruh lagi, dimasukkan lagi tanah yang seterusnya, sehingga dan seterusnya kuda itu tetap menginjak-injak, dan dia setiap kali ditimbulkan dia berada di atas. Setiap kali tanah, kuda itu akan berada di atas, dan tanpa disadari, begitu makin banyak tanah dimasukkan, kuda itu semakin berada di luar dan dia keluar daripada perigi itu. Daripada cerita ini, saudaraku, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak selamanya kesempitan itu membawa kita dalam keterpurukan ataupun membawa kita dalam masalah yang lebih besar. Tidak. Ketika engkau seperti janda miskin ini, dia mengubah seluruh cara pandangnya, dia membawa dirinya sebagai orang yang tidak memiliki mental mangsa. Dia berkomitmen, dia taat kepada Tuhan, dan dia tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan yang mampu melakukan mujizat yang luar biasa tepat pada waktu Tuhan. Amin, saudaraku. Mari hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita. Dan disitulah kita akan melihat bagaimana kita mempergunakan kesempatan itu dengan sebaiknya, walaupun kita di dalam keadaan yang tersebut. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan walaupun singkat pada hari ini akan menjadi satu pedoman kekuatan bagi kita semua untuk menjadi semakin bersinar di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Amin. Sebentar kita akan naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Satukan hati kita berdoa, dan sebelumnya kita bernyanyi bagi Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, Kau dahsyat bagi kami, Kau berkuasa, Kau ajaib bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami sepakat menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada. Tuhan, terima kasih buat penjagaan-Mu. Terima kasih buat covering darah Yesus bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, semuanya kami merasa diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tetap hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, semuanya, dari orang tua sampai anak-anak kecil ya Tuhan, semuanya. Tuhan yang tetapkan langkah-langkah mereka, Tuhan yang teguhkan langkah-langkah mereka, Tuhan yang kuat
Tuhan yang hiburkan mereka, Tuhan yang membuat mereka tidak takut, tetapi tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, senantiasa kami berdoa, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Setiap anak-anakmu yang sudah bekerja juga ya Tuhan, kami percaya darah Yesus juga terus menutup bungkus mereka, menjauhkan dari virus, dari sakit penyakit atau dari apapun itu ya Tuhan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam kenyamanan perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Malaysia, terima kasih buat pertolongan Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Malaysia semakin baik, Malaysia semakin sehat, Malaysia semakin kuat, dan Malaysia semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, para medis dan juga para pasien yang masih ada dalam hospital-hospital, dalam perawatan-perawatan semuanya. Tuhan yang memberi mereka kesembuhan, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan Indonesia juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Seluruh mereka yang ketakutan, kami percaya Tuhan hiburkan mereka. Mereka yang berkekurangan Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberi jalan bagi mereka, sehingga mereka semuanya boleh menikmati berkat Tuhan, boleh makan minum, tercukupkan semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, kedua bangsa ini Tuhan, kami percaya waktunya Tuhan melawan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau melihat ketika virus ini berakhir, kami mau melihat setiap gereja-gereja akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kami akan melihat banyak jiwa akan kembali serius mengasihi dan menyembah Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Mereka yang sudah lama menjauh dari Tuhan, mungkin ini teguran dari Tuhan, supaya mereka semakin datang sungguh-sungguh mencari pencipta mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Setiap suami istri kami percaya hubungan mereka semuanya semakin dipulihkan dalam nama Yesus. Hubungan anak dengan orang tua juga semakin dipulihkan dalam nama Yesus Kristus, sehingga gerejamu menjadi gereja yang berkemenangan, karena setiap keluarga menjadi keluarga yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Gereja-gereja tetangga kami Tuhan, gereja bahasa dalam Rawang ini, kami serahkan tetap gereja SIB dan COP dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga menjaga seluruh jemaat mereka, maka seluruh pemimpin mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan FGA, seluruh cabang bahasa yang ada di Selangor Tuhan, kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Setiap pastor-pastor, setiap para majelis ya Tuhan, pengerusi-pengerusi, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan menjagai, Tuhan beri kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa permohonan kami, seluruh keluarga besar kami juga kami tidak lupa doakan ya Tuhan. Ibu bapak kami, adik-beradik kami semua yang bertalian darah dengan kami, Tuhan juga yang menjagai mereka semuanya. Tuhan memberi panjang umur, kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, dan lebih daripada itu Tuhan, kami percayakan mereka supaya mereka kembali mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini dua permohonan kami Tuhan, sepanjang 1 minggu ke depan kami tetap percaya Tuhan menjaga seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan siapkan hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah sesi rumahmu, diberkatilah kepala-kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, dan semua anak-anak. Diberkatilah apapun yang engkau usahakan. Diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah dimanapun engkau berada. Jemaat Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat Tuhan bekerja sepenuhnya di dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.